Podcast Palpatech. Hai Palkomster, kembali lagi di podcast KM 3,5 Palkomtek Palembang. Kembali lagi sama Mbak Wina. Di podcast kali ini kita kedatangan bujang gadis dari SMK Negeri 8 Palembang. Boleh dong kenalin dulu siapa namanya? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Asafa Diasafa. Aku berasal dari sekolah SMK Negeri 8 Palembang dan aku merupakan gadis utama dari SMK Negeri 8 Palembang. Halo semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iksan. Saya sebagai bujang utama SMK Negeri 8 Palembang. Oke. Jadi biasanya dipanggil siapa nih? Sapa ya? Asla. Asla. Ya. Asla sama Iksan. Iksan. Asla sama Iksan. Agak susah ya nyebut nama gadisnya ya. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak udah nyempetin waktu buat kesini. Tadi sekolah atau enggak? Sekolah. Sekolah. Berarti pulang sekolah udah kesini ya? Iya. Oke. Asla. Ya. Asla sama Iksan kalau boleh tahu kegiatannya selain sekolah dan bujang gadis apa aja nih? Kalau Asla itu punya kegiatan selain bujang gadis sama sekolah itu ikut les. Ikut les. Iya, Asla ikut les di Gloria yang di cabang pelaju. Itu saya asal les bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kalau Iksan? Kalau saya kegiatannya selain sekolah dan bujang gadis juga mengikuti kegiatan pencak silat. Oh, pencak silat. Oke. Berarti bisa silat-silat ya Iksan ya? Oke. Oke, di bujang gadis SMK Negeri 8 Palembang ini menjabat sebagai Gadis utama. Gadis utama sama gadis biasa-biasa tuh apa bedanya kalau boleh tahu? Kalau gadis utama itu ya jadi duta sekolah di sekolah. Kalau gadis biasa ya gadis seperti biasa. Oke, berarti kalau bujang gadis itu kan biasanya pas audisi itu banyak ya? Iya banyak. Oke, banyak. Berarti memang yang menang tuh kalian Iya. berdua. Kalau boleh tahu nih, pas audisi kemarin ada berapa banyak peserta yang mengikutin? Ngikutin Iya. bujang gadis. Jadi pertama itu pada sesi pertama itu ada 185 peserta. 185 peserta dari Iya. SMK 8. Iya dari Iya. SMK. Itu dari kelas 10 sampai kelas 12 atau kelas berapa? kelas 10 sama kelas 11. Oh, kelas 10 sama kelas 11. Iya. Karena kalau kelas 12 udah mau selesai ya mereka. Iya. Oke. Soalnya juga kelas 12 itu lagi magang. Lagi magang. Oh iya, kan SMK. Jadi 180. Iya, sekitar 180. 185 itu cewek cowok digabung 185 itu. Iya. Jadi yang menang cuma kalian berdua. Enggak, sebenarnya kami ini ada 12 pasang finalis. Tapi yang utama kalian Iya, kan. iya. Oke, jadi ada mungkin kalau misalnya bujang gadis ada gadis berbakat Iya. ya kan kayak Nah. gitu. Oke, tapi duta sekolahnya kalian berdua. Iya. Oke. Sangat cocok juga ya kalau sebenarnya mereka berdua ya. Oke, selain ikut pijen bujang gadis sekolah, sebelumnya sudah pernah ikut pijen-pijen lain atau ada organisasi di luar sekolah atau memang baru ini? Oke, kalau untuk Asla ini baru pertama kali jadi Asla ikut pageant. Jadi ya gadis SMK 8 ini merupakan penghargaan pertama yang saya dapetin. Oke, kalau Iksan kayaknya Kalau udah saya, sering ya? Ya sering ikut di luar kegiatan pencak silat. Kalau Oh. dunia pageant ini baru di sini aja. Oh, di bujang Bujang gadis. gadis. Mungkin next bakal Ci Ayu, Ci Bagus ya kalian berdua ya. Insya Allah. Amin. Ya. Oke. Perjalanan kalian bisa memantapkan diri dan bisa yakin sampai di titik kalian bisa kepilih jadi bujang dan gadis utama SMK 8 itu gimana tuh? Boleh dong cerita sedikit sama teman-teman di rumah. Mungkin dari Asla dulu ya. Ya, oke. Berarti perjalanan dulu ya Kak ya. Oke, daripada jadi ada sesi karantina itu selama 6 hari. Oke. Jadi hari pertama itu kita belajar cara duduk, terus tuh cara opening number untuk pesertanya, pengenalan peserta. Di situ juga kita belajar cara bertanya gimana, terus banyak lagi sih nanti juga ada para pemateri yang datang ke sana. Terus itu di hari kedua itu belajar nari juga sama opening number itu paling kayak dimantepin gitu Kak. Jadi biar kita tuh makin lancar nanti pas grand final. Terus itu untuk pengalaman Asla itu awalnya tuh Asla sangat excited banget masuk di situ. Terus juga mengikuti acara rangkaian acara di sana. Asla belajar banyak banget hal di sana. Jadi Asla tuh beneran kayak
ngimprovein diri di sana, asal nggak lagi belajar, asal juga belajar bertanya, nggak malu bicara di depan umum gimana sih. Jadi lebih apa namanya, lebih excited lah ya. Iya. Walaupun yang pertama kali nggak yang maju mundur gitu ya. Iya. Kalau Iksan sendiri? Kalau saya pertama itu sebelum mendaftar itu awalnya takut, Kenapa belum tuh percaya takut? diri. Oh, belum percaya Iya. diri. Karena diyakinin oleh banyak guru dan teman-teman, akhirnya saya ikut. Nah, setelah saya masuk daftar, akhirnya saya diterima sebagai finalis. Dan setelah itu saya mengikuti kegiatan karantina selama 6 hari. Dan setelah di situ saya merasa kayaknya seru juga nih di dalam ini. Oke. Akhirnya saya excited mengikuti kegiatan rangkaian acara yang ada, dan sampai akhirnya saya terpilih menjadi bujang. Utama. Oke. Karantina, ngomong-ngomong karantina, kalau boleh tahu kan setiap sekolah tuh beda-beda nih. Iya. Karantinanya itu gimana kalau di SMK 8 sendiri? Oke, kalau untuk karantina di SMK 8 itu hari pertama kita belajar opening dance. Yang pertama itu cara duduknya gimana, Oke. terus cara poin seperti ini, kalau untuk cowok yang seperti ini. Habis itu tuh kita ada latihan koreo. Jadi untuk grand finalnya kita koreo dulu, koreo dance-nya juga diajarin sama apa ya, lupa ya. Habis itu tuh kita ke mengunjungi Montpera juga. Di situ kita keliling-keliling Montpera, terus tuh melihat monumen-monumen di sana atau barang-barang bersejarah yang ada di sana. Oke, sekalian belajar juga Iya, ya sekalian secara belajar. langsung ya. Berarti kalian berdua ini memang hobi yang baru ikut pijat ini, atau memang awalnya berawal dari iseng-iseng kayak Iksan tadi? Kalau Asla itu emang baru pertama ini, dan juga emang Asla tuh udah mantepin diri di sini mau ikut pageant. Oke, berarti pas masuk SMK 8, ini kalian berdua kalau boleh tahu kelas berapa? Kelas 11 kan? Ya, kelas 11. Berarti kalian kemarin ikut pemilihan pas kelas 10 atau Baru kelas 11 itu. Oh, Iya, baru baru kelas kelas 11. 11. Oke, baru kelas 11 kemarin, berarti memang baru berapa bulan menjabat? Sekitar 2 bulan. Oh, 2 bulan, Baru. baru ya, masih anget ya. Kalau misalnya masih anget ya, kalau istilah kalau kayak apa namanya, kalau kata pengantin baru tuh masih anget-anget banget. Oke. Hal yang paling berkesan yang kamu rasain selama 2 bulan menjabat sebagai putra dan putra kan, gadis dan bujang SMK Negeri 8. Hal paling berkesan. Oke, hal paling berkesan itu bisa mendapatkan kepercayaan yang sangat besar, yaitu saya menjadi gadis. Itu merupakan kepercayaan yang sangat tanggung jawab terbesar saya. Sangat bersyukur. Terus tuh semua usaha saya tuh Asla tuh udah terbayar gitu. Jadi sangat berkesan banget kalau untuk jadi gadis. Jadi capeknya selama ini untuk karantina tuh udah terbayar ya. Iya, Oke. benar. Kalau Isan? Kalau Iksan kesannya itu kayak bahagia banget ketika terpilih itu menjadi bujang, karena capeknya karantina itu luar biasa sekali capeknya. Luar biasa Iya. sekali. Oke. Fisik, mental ya gitu Iya, ya. semuanya. Oke, terbayar, dan juga mungkin dengan jadi bujang gadis tuh kita dapat mengenal, plusnya tuh bisa mengenal banyak teman juga Iya, ya. teman dari sekolah lain. Iya. Terus juga bisa satu sekolah, siapa sih nggak tahu bujang dan gadis sekolah Iya, ya iya, kan iya. gitu. Jadi famous kan. Iya, benar banget. Oke. Selama bergabung di Bujang Gadis SMK 8, gimana cara spare waktu antara sekolah, belajar, dan pijen kalian yang kayak kata Alsa tadi, tanggung jawabnya sangat besar. Iya. Nah, itu gimana spare waktunya? Oke, supaya waktu biar terjaga, teratur semua itu, yang pertama itu harus utamain juga belajar di sekolah, untuk menjadi tugas-tugas yang belum dikerjakan itu harus dikerjakan. Kalau misalnya emang udah terpotong sama waktu, ada waktu untuk masa pageant ini, jadi mungkin agak diundur dulu belajarnya, terus agak di-spend namanya itu berarti. Oh, di spare. Iya, terus itu ikut pageant, habis itu balik lagi ke kelas, belajar. Kalau misalnya di rumah juga lanjut belajar untuk memantapkan materi yang ada di sekolah yang nggak kita lewatin tadi, yang kita lewatin. Paling kan udah kelas 11 juga ya Iya. sekarang ya, bentar lagi mau kelas 12. Mau ujian. Mau ujian Iya. bentar lagi, terus juga tanggung jawab di Bujang Gadis masih banyak nih. Iya, benar. Belum lagi datang ke undangan-undangan sekolah lain. Kemarin pas acara SMA 3 datang Ada perwakilan. ada perwakilan Iya. aja. Kalau Iksan gimana spare waktunya? Kalau spare waktu Iksan, yang pertama kita yang pasti harus pintar membagi waktu. Oke, gimana tuh caranya? Sama ketika ada kegiatan seperti ini, itu pelajaran di sekolah yang pasti tertinggal. Hmm. Nah, yang
jika itu kita harus membaginya dan menyusulkan apa materi yang tertinggal itu. Oke, jadi dikejar lagi ya Dikejarkan materinya. Setelah acara diulang lagi Iya. materinya Nanti biar kita menemui gurunya itu. Oke, langsung nemuin gurunya. Iya. Komster. Itu tips ya buat teman-teman. Jangan takut sekolahnya bakal ketinggalan gara-gara ikut pigeon. Malahan ikut pigeon tuh bisa nambah wawasan kita Iya, lebih benar. luas untuk persiapan masuk ke dunia kuliah Kuliah. nanti. Karena kan lebih ribet ya Iya, kalau benar. kuliah ya. Oke, enak dan nggak enaknya menjadi bujang dan gadis utama di SMK 8 tuh apa? Dari hal enaknya dulu mungkin. Dari siapa dulu? Arsya, Ihsan? Ihsan dulu ya. Mungkin itu enaknya bisa kunjungan-kunjungan ke sekolah lain, Oke. seperti mengikuti kegiatan ini. Ketemu banyak Iya, orang ketemu ya. banyak orang Oke. dan dikenal banyak orang juga. Hmm. Yang gak enaknya itu capeknya tuh lain pasti. Oke, bagi waktu antara belajar Iya. sama pigeon tadi ya. Iya. Oke, tapi nggak apa-apa. Nikmatin aja karena Nikmatin nggak aja, bakal ya. keulang 2 kali Iya, juga ya benar, kan. benar. Kalau Alsa sendiri? Kalau saya itu hal yang paling enaknya itu bisa dapat banyak relasi, terus juga makin percaya diri sama diri kita, apalagi udah dapet jabatan kayak pede banget kayak oh aku dapet jabatan gitu. Oke. Habis itu dapat banyak teman dari duta-duta sekolah lain, bisa datang ke seminar-seminar, nambah ilmu yang baru. Kalau untuk yang enak, gak enaknya itu Kak, sebenarnya yang capeknya antara belajar membagi belajar waktu itu. Sama ya berarti Iya, ya, antara sama. bagi waktu ya. Ujian yang nggak bisa ditinggal, Iya. terus pigeon yang nggak bisa ditinggal, Iya, jadi kita benar. harus belah dua nih. Iya. Oke, tapi enaknya pasti kalian bakal dikenal sama satu sekolah. Siapa sih yang nggak kenal sama bujang gadis sekolah ya Iya, kan? benar. Oke. Apa hal yang paling signifikan berubah dari di diri dan hidup kalian setelah kalian mengikuti bujang gadis sekolah ini selama 2 bulan? Pasti ada dong perubahan dari hidup kalian yang awalnya mungkin nggak tertib, sekarang Iya, jadi benar. itu gimana tuh? Apa yang perubahan apa yang paling signifikan yang berubah dari hidup kalian? Kalau dari Asla itu berubah itu dari percaya diri Asla atau kegugupan Asla saat ngomong di depan umum. Jadi ketika Asla sebelum masuk pageant ini tuh Asla tuh malu banget Kak, kayak gugup banget di depan umum, apalagi depan kelas aja tuh kayak malu banget gitu. Hafalan ya, kamu Iya, hafalan ya benar. sekolah tuh ya. Terus juga pas setelah masuk pageant ini tuh jadi Asal tuh lebih percaya diri, gak lagi gugup, kayak Asal bangga banget kayak iya Asal aku bisa ternyata bisa ngomong di depan umum dengan lancar, terus gak gugup lagi. Bisa sampai di titik sekarang Iya. ya, pede. Kalau Ihsan sendiri? Kalau Ihsan sendiri sama juga sebenarnya. Sebelum masuk dunia pageant ini kurang pede berbicara di depan umum, tampil di depan umum ya. Buat hafalan agama aja kadang kita malu ya. Kadang Bener di nggak? depan kelas aja Padahal malu. iya, padahal teman-teman sekelas tuh udah tiap hari ketemu, tapi kayak deg-degannya tuh kerasa banget. Tapi kalau misalnya sekarang udah biasa dan lebih enjoy, Iya, lebih karena enjoy. udah kelihatan juga kayak ini mereka berdua baru pertama kali mengikuti pigeon, tapi udah kayak ikutnya udah dari lama, sama kayak pigeon-pigeon dari kampus. Oh, ada terima kasih. Iya, sangat bagus sekali public speakingnya. Mari kita tepuk tangan dulu. Kita tepuk tangan dulu untuk kalian berdua ya, luar biasa. Oke, Mbak mau tanya juga. Biasanya kan kalau di pemilihan bujang gadis itu ada unjuk bakat ya. Iya. Nah, kemarin itu kalian bisa sampai kepilih dari Alsa dulu mungkin. Oh, Itu unjuk bakat apa? Oke, kalau dari Asla itu Asla speech Kak. Ya, speech itu pidato bahasa Inggris. Oke, pidato bahasa Inggris. Jadi Asla buat pidato bahasa Inggris itu udah lama banget, mungkin 6 bulan sebelum dari pendaftaran bujang gadis ini. Asla ikut pakai unjuk bakatnya menggunakan speech itu bahasa Inggris dengan judul hidup itu tuh bukanlah sebuah cuman hanya nyampe ke tujuan tapi menikmati prosesnya. Oke. Sebelum ke Ihsan, boleh dong Mbak mau denger dulu gimana kemarin pidatonya dikit aja, di-spill dikit aja, enggak banyak-banyak, sedikit aja. Boleh dicontohin Elsa? Oke, boleh sebentar. Oke, sebelumnya Pak mau izin videoin? Kalau misal pakai topik lain boleh Kak? Boleh. Oke, langsung ngomong aja ini. Langsung ngomong aja. Oke. Oke. Education is the lamp that lights our way for the future. Education is not only something that we can create, or education is
feels of empathy and our hands with reward gitu. Oke, tangan dulu dong, keren banget. Masih kelas 11 udah sekeren ini. Jadi wajar ya kalau kepilih jadi gadis utamanya SMK Negeri 8. Jadi SMK Negeri 8 nggak salah pilih nih ya. Oke. Kalau Iksan sendiri? Kalau saya kemarin untuk bakatnya itu pencak silat. Pencak silat. Karena pencak silat nggak mungkin kita praktekin ini ya. Nggak bisa juga tempatnya nggak. Jadi ini nanti dibanting-banting sama Iksan kita rada takut ya. Iya. Oh berarti kemarin bakatnya pencak silat Iya, ya. pencak silat. Iksan pencak silat udah dari lama atau memang baru? Kalau pencak silat itu udah dari SD. Dari SD. Iya. Kalau pencak silat tuh ada sabuk-sabuknya juga. Ada sabuknya. Udah sabuk apa? Warna apa nih Iksan kalau udah tahu? Agak kepo sedikit Pak. Udah ada sabuk paling atas? Belum, masih menengah. Menengah. Udah sering ikut kejuaraan juga? Kalau ikut kejuaraan udah sering. Udah sering. Iya. Terakhir itu di mana yang paling wah? Paling kemarin di kejuaraan kejurnas di Gordempu Jakabari. Oke, itu menang. Alhamdulillah juara 2. Oke, banyak banget prestasi itu. Pertama dulu sama Bang Aksan. Oke, kita ke pertanyaan terakhir. Oke, mungkin selama ini teman-teman di rumah banyak yang ragu ataupun takut untuk memulai ikut yang namanya ajang pemilihan gadis atau pijen-pijen sekolah. Nah, pesan dan pesan kalian buat teman-teman di luar sana yang mau bergabung di pijen bujang gadis sekolah, walaupun mereka nggak ada basic atau nggak pernah sama sekali, itu gimana pesan-pesannya? Dari siapa dulu? Dari asal Asal boleh. boleh. Jadi pesan kesan asa itu, jadi untuk semuanya, kalau misalnya kalian itu kalau mau ikut itu jangan ragu, coba aja. Walaupun kalian tuh nggak bisa atau kalian nggak ada kemampuan tuh, kalian coba aja semuanya. Terus juga Asa juga ada satu video yang pernah saya lihat di sosial media itu. Jadi ketika kamu menginginkan sesuatu, itu sebenarnya tuh yang kalian benar-benar ingin sesuatu itu tuh sesuatu itu udah kamu dapetin di masa depan. Jadi ketika kamu sudah pengen banget sesuatu, berarti sesuatu itu kan sudah kamu dimiliki di masa depan. Jadi kamu tinggal berusaha aja. Jadi sama aja kayak pageant ini. Jadi kalau misalnya kalian bersungguh-sungguh banget ingin masuk pageant, tapi misalnya ada kekurangan atau belum ada kemampuan, itu nggak apa-apa, coba aja, berusaha aja, pasti bakal dapat. Karena semua usaha itu pasti ada hasilnya. Oke, semua usaha bakal ada hasilnya. Kata-kata hari ini ya, Pak Monster ya. Kalau Iksan sendiri gimana? Untuk teman-teman, jangan takut untuk mencoba hal baru. Walaupun kalian tidak memiliki bakat dalam apapun, intinya kalian sudah berani mencoba. Saya ini dulu juga tidak memiliki bakat di dunia pageant, namun saya mengikutinya dengan tekun dan alhamdulillah saya terpilih menjadi bujang SMK Negeri 8 Palembang. Oke. Karena semua orang itu ada kurang dan lebihnya masing-masing, dan pasti ada kelebihan, nggak mungkin kurang semua. Oke, jadi mungkin itu aja ngobrol sampai kita bareng Alsa dan Iksan pada hari ini. Mbak Wina juga terima kasih banyak udah jauh-jauh mau mampir ke sini, udah repot-repot juga mau main ke sini dengan prestasi mereka berdua yang sangat luar biasa tadi. Masih kelas 11 tapi prestasinya sangat luar biasa. Mungkin nanti pas kita bakal undang lagi mereka dengan jabatan yang baru, mungkin nanti bakal jadi duta yang lebih hebat lagi. Mungkin setelah tamat sekolah nanti bakal kontak-kontak lagi sama Mbak Wina, bakal diundang lagi ke sini. Dan mungkin podcast kita pada hari ini sampai sini aja. See you di next podcast selanjutnya. See you.